Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalla bani adama bil ilmi wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul alimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu illa yaumil mizan. Amma ba'du. Faya ibadallahi usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala: A'udzu billahi min syaitanir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallina alladzina hum an salatihim sahun. Masyiral muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh dunia. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sama manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61, yang artinya, akan tetapi, jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau padanya dan bertakwakalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masyiral muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Afzar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah sebuah tujuan. Kalau musuh cenderung perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu menempuh jalan damai itu. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan muruah Islam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian, kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang, toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindarkan kekerasan dan permusuhan. Hal ini tercermin dalam Quran surat Al-Anfal ayat 128 yang artinya, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, jika kamu berbuat kebaikan dan melihat dirimu dari nuyus dan sikap tidak acuh, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyiral muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai, dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga dalam hubungan antar umat beragama dan antar berbangsa. Masyiral muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, sejatinya
Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikan secara damai melalui dialog, negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semuanya upaya telah gagal dilakukan. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Sementara dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah itu mengutuk tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya, perbuatan menghilang nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam tergolong adalah dosa besar yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu ialah hak hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan menguatkan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslimin dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa. Misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim. Namun, jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya penduduk, banyak orang yang masuk Madinah yang masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman lima jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira amma ba'du fa ya ibadallahi ittaqullaha wa darul fawahisha ma tahara minha wa ma baton wa hafidu ala ta'ati wa khuduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi binafsih wa thanna bimalaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qaila alima inna allaha wa malaikatu yusallu ala nabi wa ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimun taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkar wal fakhta wal waba'a wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal amrada wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hada khassatan wa min buldanil muslimina amma ta innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwatina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana annaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innaka antas sami'ul alim Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahu akbar.